Pulau Nias ini di Sumatera. Makanya Lawomar itu kalau misalnya ada teman-teman pernah ke sana yang orangnya tahu, di tikungan kayak gini dia bentuknya tikungan. Halo guys, kembali dengan saya di channel saya Ilman Loli. Yeay, kurang semangat lagi. Yeay, semangat lagi. Yeay. Oke, saya akan mengangkat cerita tentang cerita rakyat yang belum tentu terjadi. Semoga dengan video saya dapat terinspirasi, dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan juga. Oke, stay tune. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Sirao, memiliki 9 anak laki-laki, dan kebetulan anak laki-lakinya satu ini yang bernama Lahari itu menikah dan mempunyai istri. Nah, istri ini melahirkan, lahirlah seorang bayi kecil yang mungil, yang cantik, yang ganteng, enggak laki-laki, dan diberi nama Laomaru. Setelah dia beranjak dewasa, dia dijuluki sebagai orang terkuat dan memiliki kekuatan yang besar dan sangat hebat. Dan pada akhirnya dia menikah juga, punya istri yang bernama Sihoi. Berada di lingkungan tersebut, dia dijuluki sebagai seorang yang kejam. Ada banyak masyarakat di sekitarnya ditindas, yang lemah akan ditindas sama dia karena dia di situ lebih kuat. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, Lawomar itu ada di sampingnya itu ada lautan. Tiap hari lah pokoknya ada yang lalu lalang, ada yang lewat, belayar, menangkap ikan. Jadi dia selalu menindas, di apapun yang dimiliki dari orang itu akan diambil semua. Susah dari perhiasannya, segala macam pokoknya diambil semua. Jadi sehingga semua orang-orang di sekitarnya itu membencinya, memiliki dendam kepada si Lawomaru. Mereka mencari cara bagaimana si Lawomaru ini dibalaskan dendam mereka ke si Lawomaru ini. Mereka mencari tahu bagaimana cara membunuhnya, dari kelemahan dari si Lawomaru ini. Karena kan si Lawomaru ini kan terlalu kuat dan tidak bisa dikalahkan siapapun itu. Si Lawomaru ini berencana ingin mendekat Pulau Nias ini di Sumatera. Makanya Lawomaru itu kalau misalnya ada teman-teman pernah ke sana yang orangnya tahu, di tikungan kayak gini dia bentuknya tikungan, terus dia agak lonjong ke depannya. Jadi katanya ibaratnya sih dulu waktu saya dengar itu udah ditareknya biar lebih dekat si gunung si Pulau Nias ini dekat dengan si Bolga gitu loh. Cuman karena tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena ada satu pengawalnya, ada arahan atau titah yang diberi si Lawomaru itu kepada pengawalnya. Nah, pengawal ini tidak memperhatikan, tidak fokus. Jadi dibilangnya gini, nanti kalau misalnya kita mau menarik ini, kita jalan terus, kita nggak boleh lihat ke belakang. Tapi si pengawal ini lihat ke belakang. Jadi akhirnya misi dari si Lawomaru itu tidak berhasil dan gagal. Makanya di Lawomaru itu kalau pernah teman-teman nengok nih, nggak lurus dia, tapi tikung lah pokoknya. Jadi agak susah. Bukan sih agak susah, maksudnya agak hati-hati kalau mau lewat dari situ, karena kan di belah kanannya, pokoknya sebelah kanan itu udah laut. Jadi kalau mau lewat hati-hati. Jadi karena setelah itu udah nggak berhasil, membatalkan niatnya untuk menghubungkan si antara Nias sama si Bolga. Saya kurang tahu juga sih itu betul atau enggak, tapi yang saya tangkap dari masyarakat dan saya tangkap juga pembelajaran saya waktu saya SMP, SMA gitu ceritanya. Oke, nah setelah itu semua udah nggak peduli lagi si Lawomaru. Dia tetap menjalankan kegiatan-kegiatannya sehari-hari dengan menindas orang banyak, menakuti orang banyak. Jadi karena dia tahu itu kejam, membatasi dirinya untuk berteman ke masyarakat, karena kan masyarakat ingin mengincar dia untuk mati. Karena kan kalau misalnya dia hidup terus, jadi otomatis si masyarakat ini akan terancam. Lawomaru ini ada 3 lubang nih, 3 lubang. Kalau misalnya teman-teman tahu ada 3 lubang. Jadi lubang itu dipagari biar orang agak sulit masuknya. Terus ada ayam ditaruhnya situ. Jadi ketika masyarakat datang ke situ, maka ada ayam yang berkokok. Jadi itu tandanya bahwasanya ada orang. Nah, jadi makanya si Lawomaru ini pintar sekali ya. Pintar sekali dipagarin, jadi agak sulit masuk, dan dikasihlah ada penjaga pagar itu, yaitu si ayam itu. Kalau misalnya masyarakat datang, otomatis si ayam itu berkokok mengabari si Lawomaru begitu toh. Lama kelamaan banyak kali perbuatannya, jadi orang masyarakat udah begondok kali. Mereka mencari cara pertama, Lawomaru ini ditangkap, dirantai lagi, wala api yang menyala-nyala. Jadi Lawomaru itu dibakarlah hidup-hidup. Cuman nyatanya si Lawomaru tetap hidup, tetap kuat. Jadi orangnya tuh kayak kok bisa hidup orang ini. udah diikat lagi, dirantai lagi, tapi tetap hidup. Tapi sampai dari situ orang itu nggak nyerah, mereka cari cara lain membunuh si Lawomaru ini.
Nah, cara pertama gagal nih. Cara kedua yaitu diikat dengan tali temali dengan kencang-kencang dibuang ke laut. Rupanya gagal lagi. Udah menyerah orang itu, udah menyerah masyarakat. Gimana lah caranya saya membunuh si Laomaru ini? Kalau nggak dibunuh maka orang itu tertindas terus ya kan. Jadi orang itu berinisiatif, mereka mencuri si istrinya. Kemudian mereka mengancamnya. Kalau misalnya dia nggak memberitahu kepada mereka apa itu kelemahan si Laomaru, maka otomatis nyawa si Laomaru dan nyawa dia juga, dia ikut juga mati. Karena dia takut kalau misalnya dia meninggal juga, ya otomatis dia memberitahukan kelemahan si Laomaru inilah kepada si masyarakat. Kelemahan Laomaru itu ada di kepalanya, itu ada 9 kawat. Jadi kalau misalnya itu 9 kawat dipotong, kekuatannya akan menghilang. Dia akan kembali ke manusia biasa. Langsung si Laomaru itu ditangkap dan kemudian dipotong 9 kawat itu di rambutnya. Nah, akhirnya si Laomaru juga nggak berdaya, akhirnya dia meninggal. Karena si Laomaru meninggal, si istrinya pingsan. Saya kurang tahu si istrinya itu masih hidup atau enggak. Kemudian saya baca itu si istri pingsan selama-lamanya. Tapi yang saya tangkap dari sini ceritanya, sebenarnya si istrinya itu enggak mengkhianati si Laomaru. Kenapa saya katakan gitu? Ya kan dia diancam, otomatis kan dia takut dong, takut. Jadi ya daripada saya dibunuh juga, mending saya kasih tahu kan gitu. Kecuali tadi dia memberitahukan dengan imbalan, misalnya dia ngasih ada masyarakat ngasih emas ataupun apapun itu, kemudian kamu kasih tahu lah apa itu kelemahan si Laomaru, kan nggak gitu juga. Jadi dia diancam. Pendapat saya si istrinya itu nggak mengkhianati suaminya gitu loh, menurutku ya. Oke, sekian dari cerita singkat dari Laomaru. Tapi konon ceritanya dulu ya, namanya kan cerita nih, kan belum tentu benar. Si Laomaru ini kan ada banyak tuh harta-hartanya ya kan, ada emasnya. Jadi otomatis kan tertinggal di gua itu kan, di lubang besar itu kan. Jadi ya sampai sekarang katanya nggak ada yang tahu itu ada atau enggak. Tapi waktu SMK dulu dibilang waktu saya SMP dan SMK dulu dibilang ada penjaga si emas itu, ada sebuah naga besar lah pokoknya, naga besar di dalam gua itu. Jadi yang menjaga emas itu di dalam gua itu ada naganya gitu. Tapi kurang tahu benar atau enggak ya. Itu ada emasnya banyak lah pokoknya di dalam gua itu. Ada penjaganya itu naga, dan naga besar. Tapi kan ini belum tentu benar nih kan ceritanya. Dulu konon katanya sedang digunakan apa sih lagunya. Ada dulu orang mau masuk ke dalam, mau nengok si hartanya itu, emasnya itu, katanya kalau kita masuk ke dalam itu kita nggak bisa balik lagi, nggak bisa keluar lagi. Jadi masyarakat di Vodo itu, di Gunung Sitolo itu nggak berani orang itu masuk, karena katanya dulu ada pernah masuk mau lihat situasinya, katanya masuknya bisa, tapi pas keluar nggak bisa lagi, karena kan katanya agak untuk menemukan jalan keluar agak sulit. Nah gitu toh masalahnya. Terus kalau sampai sekarang saya kurang tahu juga sih. Waktu saya SMK kan, kebetulan saya kuliah di Medan nih, kuliah di perantauan, saya nggak di Nias lagi. Waktu saya SMK dulu, kalau misalnya pun lalu lalang kita lewat di Laomaru itu, kita harus hati-hati, karena kan di Laomaru itu kan banyak pohon-pohon nih, banyak di sebelah kiri, sebelah kanannya itu kan lautan. Jadi harus hati-hati kalau lewat. Terus ada banyak juga kayak ya udah tau lah semua orang ya, maksudnya ada yang kayak kalau misalnya kata di sini perampok banyak, ada perampok, ada maling lah pokoknya. Jadi kalau misalnya orang tuh lewat di situ harus kencang, nggak boleh lama, karena ketika kita lama bawa kereta, bawa motor nih, ada yang ngikutin dari belakang, karena kan situ udah gelap nih. Tapi aku kurang tahu juga ya kalau udah dibuat lampu jalan. Dulu waktu kesana lampu jalannya remang-remang, jadi orang bisa mencari keuntungan dari situ. Maksudnya keuntungannya ya jadi maling, jadi merampok, apalagi sendiri kan, jadi harus hati-hati gitu. Sama juga di kota-kota besar, kalau misalnya pulang kita larut malam di jam 12,
Ya kalau sendiri udah sepi itu kan otomatis ada yang ngikutin dari belakang, kita akan dirampok. Nah gitu juga di situ. Jadi yang kalau misalnya pun lewat dari situ harus hati-hati lah gitu. Nah itulah, jadi agak rawan juga sih di situ dan agak gelap. Jadi kalau misalnya lewat situ harus hati-hati ya. Cuman kalau saya kurang tahu juga dari sekarang ya, karena udah 4 tahun saya merantau ya. Untuk tahun-tahun ini mungkin udah berkembang lah ya, udah dikasih lampu segala macam. Pokoknya aku kurang tahu juga lah. Semoga Nias semakin bangkit, semoga Nias semakin maju, semakin berkembang dan menjadi satu provinsi. Amin. Makna yang saya dapat sharingkan kepada teman-teman semua, apapun itu kekuatan kita, kepintaran kita, apapun itu yang kita miliki, baik itu kita lebih pintar sama teman, banyak hartanya, banyak segala yang dia punya udah di atas sekali, tapi tetap aja jangan pernah sombong. Jangan pergunakan itu dengan hal-hal yang tidak baik, tapi dipergunakan di hal-hal yang baik, membantu teman sekitar, membantu orang-orang juga, dan itu kan menjadi timbal balik untuk kita juga gitu loh. Jadi jangan pernah sombong apa yang kita punya, jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa kuat, karena itu itu tidak akan bertahan selamanya. Jadi kita harus berbagi bersama teman, menolong teman ya, selagi kita mampu menolong gitu loh. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan dengan video yang saya bagikan, yang saya sharingkan hari ini pada saat ini, mudah-mudahan dapat pengetahuan, dapat wawasan tentang cerita rakyat yang saya sharingkan pada saat ini. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman semua. Ini juga salah satu support teman-teman dengan saya juga. Oke. Dan kalau ada cerita rakyat yang ingin diseringkan lagi, yang ingin diceritakan lagi kepada saya, boleh di komen. Oke, saya tunggu juga itu. Jadi bisa ya kita berbagi-bagi cerita lah pokoknya di YouTube ini. Oke.